Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi judul video saya kali ini adalah legacy Jokowi harus kita kubur ke dalam rawa-rawa sejarah. Nah, 20 Oktober tahun 2024, sekarang tahun ini, Jokowi turun panggung setelah berkuasa selama 10 tahun. Banyak yang memujinya, tetapi banyak juga yang mengkritik, bahkan ingin melihat Presiden ke-7 Jokowi ini dibawa ke pengadilan dan peradilan hukum secara tentu seobjektif mungkin. Saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, yang dimuliakan Allah. Nah, di atas panggung politik nasional terlihat dengan jelas Joko Widodo di tahun-tahun terakhir kekuasaannya menyembunyikan dua ambisi kampungan dan gila-gilaan, yaitu mencoba membangun nepotisme dan dinasti keluarga yang bertentangan diametral dengan sistem demokrasi. Tentu juga ini menabrak konstitusi. Nah, kebetulan Jokowi memang lumayan lihai, licik, dan cerdik sehingga bisa mengkooptasi DPR RI sebagai yes man institution. Ya, pokoknya nun inggih sentiko dawuh dalam bahasa Jawanya itu. Nah, sebagian besar wakil rakyat itu memang menjadi jongos Jokowi dan sekaligus mengkhianati rakyat yang telah memilih mereka. Makanya sampai ada pameo yang mengatakan DPR adalah dewan penipu rakyat dan sebagainya. Saudaraku, ketika lingkaran Jokowi 3 tahun yang lalu mencoba testing the water, supaya MPR bersidang agar Jokowi bisa diberi peluang untuk menjadi presiden selama 3 periode, kebanyakan anggota DPR menyatakan setuju. Asalkan mereka juga mendapat 1 periode tambahan lagi tanpa lewat pemilu. Nah, untung Mbak Megawati tegas menolak gagasan Sontoloyo itu, dan sejak itulah politikus Malin Kundang, si anak durhaka dan anak cilaka, Malin Kundang, anak durhako, anak cilako, itu gelap mata melawan ibunya dan partai yang membesarkannya. Jadi ini air susu dia balas dengan air tuba. Saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya bisa menyodorkan kritik objektif saya pada pemimpin durhako dan cilako itu, dan itu sudah saya lakukan dengan tulisan saya berjudul Pilihan buat Pak Jokowi, mundur atau terus. Ini cetakan pertamanya itu September tahun 2020, 94 halaman. Nah, risalah kebangsaan ini terdiri dari 13 bab, antara lain bangsa Indonesia dibelah, memberi angin kebangkitan komunisme, kemudian politik Lebensraum Cina, lantas otoritarisme makin pekat, oligarki makin subur, tunduk pada mafia, taipan dan cukong, dan nepotisme tanpa etika, dan lain-lain. Nah, buku kecil lainnya berjudul Selamat Tinggal Revolusi Mental dan Selamat Datang Revolusi Moral. Dalam buku kecil 76 halaman ini, yang terbit setahun lebih dulu dibandingkan Jokowi harus mundur itu, isinya antara lain Jokowi tidak berani melawan mafia, suka mengumbar janji, Jokowi membangun industri kebohongan, menyukai kepalsuan, Jokowi emoh demokrasi, dan menderita sindrom keraja-rajaan. Rezim Jokowi sudah jadi New Orde Baru dan lain-lain. Sesungguhnya bagi pengamat yang relatif jeli pasti melihat Jokowi hakikatnya mengidap penyakit kejiwaan egoistik
megalomaniak, saya ulangi lagi ini ya. Jadi begitu menjadi presiden sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi, maka sindrom kerajaan itu mengejawantah menjadi sosok yang tidak mau menghormati konstitusi, tidak suka demokrasi, menjadi sosok manusia power hungry dan power thirsty, lapar kekuasaan dan haus kekuasaan. Kemudian ambisi kampungannya itu mungkin hanya berhenti setelah Jokowi menghembuskan nafas yang terakhir ketika malaikat maut sudah menjemputnya. Demikian juga saya dan yang seera dengan Jokowi ini tentu juga semua ini menunggu datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita dan minta pertanggungjawab kita di alam kubur dan tentu juga di alam akhirat. Nah, sekalipun demikian, dari banyak kelemahan Joko Widodo sebagai manusia seperti kita semuanya, ada yang cukup transparan, terlihat bahwa sosok Mas Joko Widodo ini akan terus melaju supaya tetap punya cengkeraman dalam kekuasaan. Dia emoh mundur, tidak mau legawa, dan akan terus cawe-cawe terhadap kekuasaan yang baru. Jadi pola tingkah Jokowi sesungguhnya semakin memalukan, masih ingin membantu anaknya supaya jadi gubernur entah di mana, supaya menantunya yang di Medan jadi gubernur Sumatera Utara, supaya adik iparnya terus berperan mengacak-acak hukum kalau masih memungkinkan. Semua tokoh-tokoh yang mendapat promosi jabatan sekarang ini tetap mau membantu kemauan politiknya, kemauan Jokowi setelah tidak lagi jadi presiden dan seterusnya. Jadi benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih ya. Nabi bersabda, "Illam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kalian tidak punya rasa malu, lakukan apa saja semaumu. Masalahnya rasa malu itu perlu kedalaman akhlak, rasa malu perlu kedalaman moralitas atau etika. Jadi akhlak pada dasarnya itu memberitahu manusia, apalagi bila dia seorang pemimpin, mana yang moral dan mana yang immoral, mana yang termasuk al-hasanat dan mana yang termasuk as-sayyiat. Nah, repotnya Jokowi tidak begitu peduli dengan dimensi moral atau etika. Karena itu menarik pernyataan pada 22 Juni tahun ini, Sivitas Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin memberikan warning pada Jokowi atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Dan sehari sebelumnya 15 ex-pimpinan KPK memberikan warning agar Jokowi kedepankan moral dan etika. Nah, ke-15 ex-pimpinan KPK itu berhak menjewer Jokowi karena mereka tidak memikul moral tarnish, tidak ada cacat moral. Mereka itu adalah Taufikur Rahman Ruki, Mas Ahmad Santoso, Eri Riana, Harja Pamekas, Basaria Panjaitan, Amin Sunaryadi, Laude M. Syarif, M. Bushro Muqaddas, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Muhammad Yasin, Chandra M. Hamzah, Zulkarnain, Waluyo, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto. Nah, saya harus segera mengakhiri pembicaraan saya ini dengan menyebut bahwa skandal terbesar Jokowi dan sekaligus penghinaan pada akal sehat manusia, des juga akal sehat bangsa, dia itu melakukan insult to human intelligence, jadi menghina akal sehat manusia, yaitu dengan ambisi konyolnya membangun IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
saudaraku, membangun ibu kota baru di daerah perbukitan dengan hutan yang dipenuhi pohon-pohon lebat yang akibatnya mengguncangkan keseimbangan alam di sana, itu hanya berdasarkan lamunan fata morgana Jokowi. Jadi deforestasi semena-mena yang dilakukan oleh Bolodupak Jokowi, ratusan ribu hektar hutan dibabat habis, beribu-ribu penduduk asli yang sudah tinggal di sana ratusan tahun, turun-temurun harus disingkirkan dengan ganti rugi seenaknya. Bahkan masih ada ribuan hektar yang sudah digasah habis ternyata belum sempat dibebaskan. Dan ratusan cerita tragis yang dialami penduduk asli di sana sungguh menyentak kesadaran kita bahwa Jokowi memang lain dari yang lain. Kezaliman yang terjadi di Kalimantan Timur itu berlipat-lipat skalanya dibanding kezaliman pemerintah pusat yang terjadi di Rempang, Batam. Nah, saya bersama rakyat Indonesia yang masih peduli dengan Pancasila, dengan sila-sila dari Pancasila, itu betul-betul mengharapkan Jokowi tidak boleh lantas lenggang kangkung, lari dari tanggung jawab hukum pasca 20 Oktober nanti. Jadi 5 sila dari Pancasila kita sebut falsafah bangsa, ideologi bangsa, juga Weltanschauung atau way of life bangsa Indonesia, itu semuanya sudah dikhianati secara total oleh saudara Jokowi. Dia tidak boleh lari dari tanggung jawab setelah mengacak-acak rasa keadilan bangsa Indonesia. Jokowi telah menjadi aib nasional. Nah, saya yakin Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa pasti memiliki skenario buat Jokowi pasca 20 Oktober nanti. Kita hamba-hamba Allah yang dhaif, serba tidak sempurna, banyak dosa dan khilaf, tidak tahu barang secuil pun tentang masa depan kita, nasib kita semua, juga kita nggak tahu termasuk nasibnya saudara Jokowi. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, memohon Allah Subhanahu wa taala agar kiranya seluruh umatnya memperoleh keadilan di dunia dan di akhirat. Lebih penting lagi, di akhirat lebih dia lagi. Jadi saya kira hanya bisa mengatakan begitu. Kemudian ada tambahan, jadi Jokowi ini memang menggiring bangsa besar ini ke RRC. Jadi pada bulan Juli tahun 2023 itu ada berita resmi yang mengatakan sejak menjadi presiden Jokowi sudah 10 kali pergi ke Cina. Itu sampai Juli tahun lalu. Ya. Setelah itu setahu saya mungkin dia sudah sekali lagi ke Cina. Gitu. Ini artinya apa? Ya, artinya dari diplomatic view, ya, analisa diplomatik, memang Jokowi ini betul-betul jadi anak asuh atau adik asuh dari kakak asuh yang lebih berwibawa, lebih kuat dan lebih konyol juga, namanya Xi Jinping. Jadi mohon saudaraku, ini akan ada pergantian kekuasaan. Kita mengharap ya Allah, mudah-mudahan Presiden Prabowo nanti itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan Jokowi. Jadi tendang jauh-jauh legacy yang tidak masuk akal itu, benamkan ke rawa-rawa sejarah, lupakan. Ya. Kemudian mulai membuka lembaran baru. Ya. Kemudian Pak Prabowo sudah menulis 2 buku yang panjang lebar mengenai paradoks Indonesia, ya. Yang satu lagi lebih singkat, ya. Tinggal itu saja jadikan pegangan. Kemudian nanti insya Allah ya, pelan-pelan kita bisa mengatasi gunungan utang yang membebani Prabowo, ya. Tapi juga sudah menghancurkan lembaga-lembaga tinggi negara, ya, dan seterusnya. Ya. Saya kira itu saja, ya, mudah-mudahan Allah tetap memberikan pada kita perlindungan, hidayah, rahmah dan barokah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.